Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 003240200054. Di sini saya akan membuat video yang berjudul Sistem Perkemihan dan Pembentukan Urin. Sistem perkemihan adalah organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Sistem perkemihan atau urinaria terdiri dari berbagai macam organ, mulai dari ginjal hingga uretra, saluran tempat keluarnya kencing. Jika satu atau beberapa dari organ tersebut mengalami masalah atau penyakit urologi, proses pembentukan urin pun ikut terganggu. Kenali apa saja organ yang bekerja dalam proses pembentukan urin di tubuh manusia. Ginjal adalah salah satu organ penting dalam pembentukan urin. 2 organ yang berbentuk kacang ini terletak di bawah tulang rusuk, dekat dengan bagian tengah punggung. Ada beberapa fungsi ginjal yang turut berkontribusi agar Anda bisa buang air kecil, yaitu 1. Membuang limbah dan cairan berlebih dari tubuh. 2. Menyeimbangkan kadar air dan elektrolit di tubuh. 3. Melepaskan hormon yang mengontrol produksi sel darah merah. 4. Membantu menjaga kesehatan tulang dengan mengontrol kalsium dan fosfor. Ginjal nantinya akan mengeluarkan urea dari darah lewat unit penyaringan kecil yang disebut nefron. Setiap nefron biasanya terdiri atas bola yang dibentuk dari kapiler darah kecil glomerulus dan tabung kecil tubulus ginjal. Bersamaan dengan air dan limbah lainnya, urea akan membentuk urin saat melewati nefron dan menuju tubulus ginjal. Ureter adalah 2 tabung kecil yang bertugas membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Otot-otot di dinding ureter biasanya akan terus mengencang dan mengendur agar urin turun dari ginjal. Jika urin kembali naik atau dibiarkan begitu saja, penyakit ginjal seperti infeksi ginjal pun biasa terjadi setiap 10-15 detik. Urin dalam jumlah yang sedikit akan dialirkan dari ureter ke kandung kemih. Kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ berongga yang berbentuk segitiga dan berada di perut bagian bawah. Organ ini ditahan oleh ligamen yang melekat pada organ lain dan tulang panggul. Dinding kandung kemih juga akan mengendur dan mengencang agar urin dapat tersimpan. Pada kandung kemih yang sehat biasanya dapat menyimpan hingga 300-500 ml urin selama 2-5 jam. Oleh sebab itu, penting menjaga kesehatan kandung kemih, agar proses pembentukan urin tidak terganggu dan buang air kecil Anda tetap lancar. Uretra. Urin yang telah diproduksi oleh ginjal dan dipindahkan dari ureter dan kandung kemih pada akhirnya akan dikeluarkan melalui uretra. Organ yang disebut sebagai saluran kencing ini bertugas menghubungkan kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Normalnya, uretra memiliki panjang sekitar 20 cm pada pria. Sementara itu, ukuran uretra pada wanita mempunyai panjang berkisar 4 cm. Antara kandung kemih dan uretra dilengkapi. Proses pembentukan urin. Pembentukan urin biasanya terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi, penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, dan augmentasi atau sekresi pengumpalan. Filtrasi atau penyaringan. Proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Pada waktunya tertentu, sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Proses penyaringan darah pun akhirnya dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaring ulang sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi. Namun, sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh.
Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang terkonsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Pada umumnya, semua glukosa akan diserap kembali. Namun, hal ini tidak berlaku pada penyandang diabetes, karena glukosa berlebih akan tetap dalam filtrat. Natrium dan ion-ion lainnya sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah tahap berakhir dari pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga melewati proses sekresi seperti beberapa obat. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang. Proses ini dilakukan dengan meningkatkan sekresi zat seperti kalium dan kalsium. Ketika konsentrasinya tinggi, selain itu penyerapan kembali reabsorpsi juga ditingkatkan dan mengurangi sekresi ketika konsentrasinya rendah. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut panggul, di mana ia mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Ya, itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.